Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kenikmatan dan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita, yang sampai saat ini kita masih diberikan petunjuk oleh Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk itu. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik. Hati yang bersih juga akan memancarkan akhlak yang mulia. Sama halnya seperti hati kita. Jika hati kita dipenuhi, diisi dengan hal-hal yang baik, maka akan tercermin juga akhlak yang baik. Jadi, kalau kita ingin mempunyai akhlak yang baik, maka kita harus bisa berjuang agar memiliki hati yang baik. Lantas bagaimana agar memiliki hati yang baik? Kuncinya adalah belajar dan bersungguh-sungguh. Ilmu akan sia-sia jika tidak dipraktikkan. Ilmu akan percuma jika tidak diamalkan. Namun amal juga akan menguap begitu saja jika tidak diiringi dengan keistiqomahan. Lantas, bagaimana sih yang disebutkan dengan hati yang baik? Hati yang jernih. Kebaikan hati itu akan terjaga sesuai dengan kekuatan zikir kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati kita dipenuhi dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan tenang, hati kita akan bersih, hati kita akan jernih. Jadi kita harus menguatkan hati kita dengan zikir, yaitu ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin hati kita penuh dengan zikir, penuh dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan lebih tenang dan bersih dari bibit-bibit penyakit hati. Kemudian, bagaimana kita ingin melakukan sesuatu tetapi kita tidak ingin melakukan sesuatu itu yang dibenci oleh Allah? Maka lakukan suatu hal yang membuat kita merasa takut kepada Allah. Biasakan setiap kita melakukan sesuatu, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita bertanya kepada hati kita sendiri, kalau saya melakukan ini, Allah suka tidak ya? Kalau saya melakukan ini, Allah marah tidak ya? Kita selalu bertanya kepada diri kita selalu bertanya kepada hati kita. Maka dengan cara itu kita dapat membenahi diri kita dapat membenahi hati kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Tapi yang perlu teman-teman ingat, jadi ketika kita zikir, kita sering memeriksa niat. Apakah kita sedang ria atau tidak, sombong atau tidak, mencari pujian manusia atau penilaian Allah, ikhlas atau mengharap pamrih manusia, dan seterusnya. Jadi ketika kita ingin zikir, kita tidak perlu memikirkan pandangan-pandangan yang saya sebutkan tadi. Jadi perbaiki niat kita. Percuma kita mengingat Allah, tapi niat kita itu tidak hanya untuk Allah. Niat kita itu hanya ingin dipuji oleh manusia. Kita sombong,
biar dikatakan manusia yang baik, manusia yang alim, manusia soleh dan soleha. Di dalam surah Al-Isra ayat 7 sepenggalan surah disebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri, maka kebaikan itu akan ada pada dirimu sendiri. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu juga. Jadi apa yang kita dapatkan sebenarnya itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Jika kita buat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan datang kepada diri kita. Kebaikan itu akan selalu mengiringi kita. Allah akan selalu memberikan kita kemudahan. Allah akan selalu memberikan kebaikan kepada kita. Tapi begitu pun sebaliknya. Jika kita berbuat kejahatan, maka Allah murka. Allah akan memberikan kita suatu tantangan, suatu cobaan, suatu kejahatan bahkan ketika kita berbuat kejahatan kepada orang lain. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa terbimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi ketika kita ingin memiliki hati yang baik, memiliki akhlak yang baik, maka kita perbaiki hati kita, akhlak kita. Jika sudah kita perbaiki, sudah kita ubah, maka akan terbentuklah akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu dan keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.